Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin ila an qala wa qala sallallahu alaihi wasallam. Dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghada li talabil ilmi sallat alaihi al-malaikah wa burika lahu fi ma'isyatihi. Jadi jauh-jauh hari Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberikan arahan kepada kita semuanya. Ya. Rasul itu sangat perhatian sekali sama umatnya. Tapi terkadang kita sebagai umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kadang kita lupa. Ya. Kadang kita lupa. Kita disuruh baca sholawat pun kadang ogah-ogahan. Padahal amalan yang paling mujarab, ya, amalan akhir zaman yang paling mujarab ini, ya, entah itu kita beramal dengan sombong atau dengan pamer, ya, tetap dapat pahala. Yaitu apa? Sholawat. Perbanyaklah baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Man ahabba say'an aktsaru min dzikrihi. Barang siapa yang cinta terhadap sesuatu, maka dia akan selalu memperbanyak penyebutannya. Ya. Dia misalkan senang handphone atau senang apa yang lagi ngetren sekarang, ya, pasti dia akan selalu disebut-sebut. Ya. Begitu juga kalau kita cinta sama Rasul, perbanyak menyebut Rasulullah SAW dengan kita bersolawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Atau dengan sholawat yang lain banyak, ya, sholawat bebas, ya. Jadi nggak harus sholawat seperti ini. Jadi apa? Rasul sudah memberikan arahan kepada kita. Kata Rasul bagaimana? Barang siapa yang pagi-pagi, ya, yang pagi-pagi dia mencari ilmu. Tentunya ilmunya ini, ya, ilmu yang bermanfaat buat kita, ya. Ilmunya yang bermanfaat. Lebih-lebih bisa semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Shollat alaihil malaikah, maka malaikat itu akan memintakan kebaikan buat kita, ya, buat kita. Jadi malaikat pun menginginkan kebaikan buat kita, ya, berbondong-bondong. Wa burika lahu fi ma'isyatihi, dan akan diberkahi urusan kehidupannya dia. Ya. Kalau buat kita, ya, kebutuhannya lah, ya, akan dikasih keberkahan. Banyak, ya, banyak yang pagi-pagi sudah mulai membuat mikir hutang. Harusnya pagi-pagi kita sebelum bangun tidur, ya, sebelum bangun tidur, ya, setelah bangun tidur kita baca doa dulu. Ya, habis baca doa, kemudian apa? Kita berwudu, ya, kemudian kita setelah duduk kita sholat, ya. Kita sholat 2 rakaat dulu, ya. Sebelum subuh, kalau kemarin sebelum subuh, kalau habis subuh gimana, ya? Ya, jadi apa? Pagi-pagi sudah dia, masya Allah, ingat sama Allah. Pertama kali ketika matanya sudah bangun, langsung ingat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi dia atau sibuk, setelah selesai sumber sibuk, masya Allah, dia memutolaah ilmu, yang pelajar juga memutolaah kitabnya atau belajar atau menghafal Al-Quran. Jadi apa? Sibuk, intinya sibuk dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita pagi-pagi yang kita pikirkan bagaimana saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, berkumpul sama orang-orang ahli ilmu, ya, maka apa? Malaikat akan memintakan kebaikan kepada kita semuanya, ya. Kemudian urusan kehidupan kita akan dimudahkan, akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkah. Coba, ya, coba kita pikirkan atau kita
renungkan ya. Orang biasanya kalau lagi semangat ya, semangat atau dia lagi dalam keadaan taat sama Allah Subhanahu wa taala, bangun bangun tidur salat tahajud, kemudian lanjutkan salat subuh berjamaah, habis itu langsung dia belajar sampai ketika misalkan sampai pukul 7 ya, selesai, Masya Allah, terasa lebih nikmatnya. Banyak merasa diri kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala ya. Akan diberikan kemudahan. Nah, pasti udah orang yang sibuk dengan urusan ilmunya Allah Subhanahu wa taala jangan pernah ragu ya. Terlebih-lebih ini ya, terlebih-lebih ini yang sudah menjadi ustaz atau sudah menjadi guru. Kalau kalian ragu dengan janjinya Allah, maka belajarlah. Belajar lagi, nyantri lagi. Ya. Sudah, bagaimana dia akan memberikan keyakinan kepada para muridnya, akan memberikan keyakinan kepada para jamaahnya, sedangkan dia sendiri tidak yakin dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala, dengan janjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak yakin. Ya, maka berhenti, belajar lagi. Ya, belajarlah lagi. Memang kita harus selalu belajar, ya. Memang kita harus selalu belajar. Maka akan diberikan kemudahan dalam urusan kehidupan kita. Sudah pasti. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ghada ilal masjid la yuridu illa ayata'allama khairan wa yu'allimahu kana lahu ka'ajri hajjin tamin. Ya. Begitu juga ini dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang pagi-pagi dia itu pergi ke masjid ya, atau pergi ke masjid ya, kita kalau misalkan di kampung saya atau di wilayah saya nggak ada masjid Ustaz, adanya musola, ya pergi ke musola ya. Kemudian la yuridu illa ayata'allama khairan, dia bersegera ke masjid tadi mau ngapain ya, mau ngapain? Yang diinginkan adalah dia tidak menginginkan sesuatu apapun, nggak kepengen apa-apa. Saya datang ke masjid biar disebut ini, saya masjid biar disebut, bukan, la yuridu illa ya, melainkan yang dia inginkan ayata'allama khairan, dia kepingin belajar baik-baikan. Jadi dia bersegera ke masjid tidak menginginkan sesuatu, melainkan hanya dia kepingin kebenaran atau sesuatu yang baik. Au yu'allimahu, atau dia mengajarkan. Berarti kalau au yu'allimahu berarti posisinya dia seorang guru atau seorang ustadz atau seorang kiai ya. Kalau yang pertama ayata'allamuhu berarti posisinya dia sebagai seorang murid atau pelajar. Kana lahu ka'ajrin hajjin tamin, maka baginya lahu, bagi keduanya tadi itu ya, bagi keduanya seperti mendapatkan pahalanya orang yang berhaji sempurna, tamin, sempurna. Padahal dia belum pergi ke Mekah ya, tapi pahalanya sudah dapat. Enak gak? Enak ya. Orang mencari ilmu, orang duduk di majelis ilmu, nikmat ya, hidupnya akan nikmat. Kenapa? Apakah suatu kebahagiaan itu harus diukur dengan banyaknya materi, bergelimangnya materi? Enggak. Belum tentu yang materinya bergelimangan itu tadi banyak. Dia yang tenang, dia yang merasakan, belum tentu. Ya, belum tentu. Terkadang kita melihat ya, Masya Allah, kalau di jalan-jalan raya itu ya, sebagian daerah ada di lokasi keramaian itu ada tukang-tukang becak. Masya Allah, hujan-hujan ya, beliau tidur di rumah becak, dengan depannya itu dikasih plastik. Masya Allah, bisa tidur mendengkur, nikmat. Masya Allah ya, Allah kasih kenikmatan di situ.
tapi yang ini mobilnya bagus, tapi dia pusing, sumpek, nggak bisa tidur di rumah, nggak enak, ya. Tidur di mana nggak enak, dia nggak bisa menikmati, ya. Yang menikmati kemewahan rumahnya itu apa? Yang setiap hari memakai atau menggunakan malah pembantunya. Yang bosnya kemana? Muter sana, muter sini, muter sana, ya. Keliling sana, hidupnya di jalan. Ya. Hakikatnya, secara hakikat ya nggak nikmat. Ya. Memang secara zahirnya banyak berkelimpahan. Ini punya saya, ya. Ini punya saya. Kan hanya berhak dia mengakui bahwa ini punya saya saja. Tapi hakikat yang menikmati siapa? Belum tentu. Ya, belum tentu dia menikmati. Jadi nggak ada jaminan. Ya, nggak ada jaminan. Memang kalau kita hidup di dunia ini memang butuh materi, ya, butuh materi. Karena ibadah bisa nyenyak pun, ibadah bisa nyaman pun juga ada wasilahnya materi. Tetapi dengan materi dunia yang kita miliki itu bukan menjadi tujuan utama. Materi itu hanya sebagai wasilah, sebagai perantara biar kita dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dikasih kelebihan rezeki, misalkan uang kita banyak, alhamdulillah Allah mudahkan untuk kita pergi berhaji ke Baitullah, untuk kita berumroh atau berhaji. Kasih kenikmatan, bisa bersedekah, bisa berbagi kepada du'afa, kepada fakir miskin, kepada anak yatim piatu. Siapa yang merasakan? Yang mereka. Makanya sebagus-bagusnya harta adalah harta yang dipegang orang soleh. Ya. Kenapa? Karena kalau harta dipegang orang soleh, dia akan ditasarrufkan, dimanfaatkan. Ini tidak semuanya, ya, tidak semuanya harus simpan, enggak. Oh, di dalam harta saya ini ada haknya, fuqara wal masakin, ada haknya, itu akan mereka berikan. Tapi kalau orang ya orang yang nggak saleh, ya, maka ketika dia dititipin harta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa bahwa itu hasil jerih payah saya, hasil jerih payah dia berusaha. Nanti paling banter berapa umurnya? Paling banter berapa? Mungkin 63, 70, selesai. Habis itu hartanya ditinggal, nggak dibawa. Yang dibawa apa? Hanya kain mori. Tidak ada yang menemani kecuali amalnya. Maka ketika dia dikasih amanat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempunyai kelebihan harta yang banyak, dia dimanfaatkan. Nanti itu yang akan menjadi teman dia ketika di alam kubur. Ya. Jadi ini. Jadi apa? Dia nggak menginginkan, melainkan hanya kebaikan. Maka dua-duanya tadi ini, antara si pelajar sama si guru, ya, tadi dua-duanya ini berlaku. Yang himmahnya sama atau dia mengajarkan, maka dua orang tadi, ya, mendapatkan pahala seperti orang yang berhaji secara sempurna. Ya Ustaz, nanti kalau sudah belajar gak usah haji dong Ustaz. Ya enggak, ya. Secara kewajiban kalau nanti antum semua dikasih kemampuan untuk berhaji, ya haji, berangkat haji, ya. Ini secara pahala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul bersabda lagi, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik. Ya. Jadilah engkau, ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jadilah engkau seorang yang alim. Orang alim itu berarti apa? Orang alim itu berarti adalah seorang pengajar. Au muta'alliman, atau orang yang belajar, ya. Au mustami'an, atau dia orang yang mendengarkan, ya. Senang mendengarkan kebaikan, senang mendengarkan kajian-kajian, senang mendengarkan hal-hal yang baik. Au muhibban, ini dia menjadi pengajar nggak bisa, menyempatkan waktu untuk belajar pun nggak bisa. Mendengarkan, yang mungkin karena saya ibu tuh nggak bisa, minimal Pak, au muhibban.
minimal kita di dalam hati kita ini ada rasa cinta kepada mereka-mereka, kepada seorang guru, kepada seorang pelajar, kepada orang yang senang kebaikan, ada rasa cinta kepada mereka-mereka. Kenapa? Wala takun khamisan fatahlik. Jangan kamu jadi yang kelima. Yang kelima ya Pak, dia suruh ngajar nggak bisa, kemudian dia suruh belajar nggak bisa, nggak sempet, sibuk ya. Au musti tamian, dia nggak senang, nggak ada waktu untuk mendengarkan hal-hal kebaikan, nggak ada waktu. Au muhiban, dalam hatinya pun nggak ada, benci ya. Lihat seorang guru atau seorang ustadz atau seorang kiai, seorang ulama, hatinya benci, marah, apa? Anulah ya, pokoknya nggak senang sama mereka semua. Atau lihat santri ya, santri atau pelajar nggak suka ini anak, makanya banyak misalkan atau apalah ya. Abu Samian, nggak ada orang yang selalu nggak senang dia. Maka fatahlik, kamu akan hancur. Nggak semuanya, ya, nggak semuanya. Adanya cuma apa? Nggak jadi seorang pengajar, nggak jadi seorang santri, nggak jadi seorang yang senang tadi itu. Jadi apa? Maka akan hancur. Maka mudah-mudahan dengan kita belajar, dengan kita selalu dekat sama para ulama, ya, akan membuat kita semakin tahu, semakin mengerti, ya, apalah artinya, ya, apalah artinya sesuatu yang kita miliki ini, ya, kalau tidak bisa membawa kita ke arah yang lebih baik, kalau tidak bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja yang kita sampaikan. Kita lanjut pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.